Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang kemarin, hadis yang ke-959. Kemarin tentang bagaimana seseorang yang kehausan dan dia mendapatkan sumber air atau bir, sumur, dan dia kemudian minum. Setelah naik ke atas mendapati seekor anjing yang juga kehausan, lantas dia kembali ke dalam sumur dan mengambil air melalui sepatunya, dan dia pegang sepatunya dengan mulutnya karena kedua tangannya digunakan untuk naik. Kemudian dia beri minum seekor anjing tersebut yang kehausan itu, maka dalam ayat ini disebutkan fasyakarallahu la fadkhalahul jannah. Maka Allah Ta'ala berterima kasih kepada orang tersebut karena telah memberikan minum makhluk Allah, walaupun itu seekor anjing, fadkhalahul jannah, dan Allah pun ketika berterima kasih Allah memasukkannya ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautih, sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautih wa huwa fi qabri. Ini bisa dijadikan pegangan hidup jemaah. Jadikan pegangan hidup karena ini perkara-perkara yang kita perlukan sekali, ya. Wa huwa fi qabri man 'allama 'ilman aw qara nahra aw hafara bi'ra aw gharasa nakhla aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Rawal Bazzar bi isnadin hasan li ghairi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 7 perkara, sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautih. 7 perkara ini pahalanya mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya. Walaupun dia sudah mati, tapi pahalanya terus mengalir. Ini ada 7 perkara. Yang kita tahu kan biasanya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau manusia mati terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara. Ini 7 perkara. Ya, riwayat imam yang lain dan hadisnya sanadnya adalah hasan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 perkara yang tetap mengalir walaupun orangnya mati di dalam kuburnya itu, man 'allama ilma, orang yang mengajarkan ilmu. Para ulama itu panen terus pahalanya, apalagi dia mengajarkan ilmu yang paling utama. Ilmu apa itu? Ilmu Al-Quran. Itu mengajarkan ilmu Al-Quran, mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, mulai huruf-hurufnya sampai dia bisa membaca Al-Quran. Orang ini pun mati, maka pahalanya akan mengalir terus macam itu. Au qarana haran, kata Nabi SAW, kemudian atau orang yang mengalirkan sungai, memberikan aliran sungai. Sungainya kering, ya dia bikin aliran di situ untuk memudahkan orang bercocok tanam dan seterusnya. Atau kata Nabi, au hafara bi'ra, orang yang menggali sumur, ngebor sumur jamaah. Ini pahalanya melimpah. Orangnya mati terus ngalir nih, selama sumur itu nyumber dia dapat pahalanya. Cari daerah yang kering, kemudian diborlah di situ. Ini yang diburu oleh orang-orang Arab Saudi yang banyak beritanya viral di YouTube mulai zaman dahulu.
Sebut saja seorang Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau menggali sumur di daerah Afrika. Memang berburu, jamaah amal soleh itu diburu, bukan kita pasif di rumah ini ngenteni wong dok-dok. Ini orang jahil, orang gak pintar, gak cerdas. Orang cerdas itu dia persiapkan kematiannya, dia keluar rumah berburu. Apa yang saya lakukan untuk kehidupan akhirat saya itu? Aktif, namanya aktif. Sepak bola saja kalau pasif kebobolan jamaah kalah. Makanya harus aktif, menyerang, mencari. Maka Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini menemukan daerah di daerah Afrika dan dia ngoper di sumur di situ. Dia airnya subhanallah diperlukan oleh masyarakat di situ, salah satu suku, dan banyak masuk Islam. Banyak masuk Islam, subhanallah. Efeknya ini banyak orang masuk Islam karena kebaikan dari Syekh ini. Bahkan di kampung-kampung sebelah yang dikuasai misionaris itu pun masuk Islam juga. Tercatat 150.000 orang masuk Islam gara-gara air. Anda bayangkan, ya. Dan di Indonesia ini juga tidak sedikit, alias banyak yang membutuhkan air ya, di Borno masih banyak daerah-daerah pelosok yang memerlukan air. Ikhwani rahimani rahimakumullah, inilah baru namanya hidupnya itu bermakna. Karena setiap langkahnya itu menghasilkan kebaikan-kebaikan buat sesama. Menggali sumur, yang ketiga kata Nabi, atau menanam pohon kurma. Au ghorosa nakhla. Ternyata menanam pohon kurma, maknanya kemudian hasilnya disedekahkan, diinfakkan bagi orang yang minta, kemudian dipersilahkan menanam pohon kurma. Atau bana masjidan, au bana masjidan, orangnya mati tapi pahalanya terus ngalir. Siapa mereka yang bisa membangun masjid? Au bana masjidan, orangnya mati ngalir terus pahalanya. Au warratha mushafan. Ya Ustadz, berat kita kemudian membangun masjid, butuh uang yang besar, Anda tidak ada uang. Taib, ini Nabi ngasih solusi. Warrasa mushafan, Anda mewariskan mushaf. Masih keberatan, ya bakhil kita. Anda beli mushaf 1, 2, 3, 4. Anda mampu berapa Anda beli? Cari tempat-tempat yang memerlukan mushaf. Masih banyak daerah-daerah pelosok itu tidak punya mushaf jamaah. Mungkin kalau di musola ini melimpah mushaf itu, ya tidak terpakai banyak. Anda beli dengan uang Anda sendiri, hasil kerja Anda sendiri, beli mushaf dumno, kasih anak di TPQ itu, yang TPQ yang jauh di desa-desa yang memerlukan itu ya. Kalau di sini Bangil insya Allah masih melimpah. Cari tempat-tempat yang memerlukan mushaf. Lagi-lagi kita harus apa? Harus keluar rumah berburu. Untuk apa? Untuk kepentingan kita nanti kalau sudah mati dalam kubur, ya ini pahalanya ngalir itu yang kita perlukan. Tidak bisa fulus, kita tidak perlu rekening jamaah. Kita tidak bisa ngerangkul anak kita orang lain, tidak bisa. Kalau sudah di dalam kubur, apa yang kita perlukan? Amal soleh. Maka segeralah kemudian untuk bisa mewariskan mushaf Al-Quran. Atau kata Nabi SAW yang ketujuh, taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Atau dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah kematiannya. Jadi orang kalau tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta karena dia orang yang miskin atau fakir, maka dia harus mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh. Dan kemudian kalau orang tuanya ini meninggal, anaknya terus mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan setiap mereka yang beriman kepadamu di hari ditegakkannya hisab. Doa, nah terus mendoakan, maka ngalir terus. Ini orang tua yang beruntung, orang tua yang beruntung. Makanya kalau punya anak harus punya target kita. Ini apa target orang tua itu? Bagaimana saya nanti kalau mati, anakku manfaat buat saya. Jangan anak kemudian di sekolah no dukur-dukur atau ke masjid. Apa oleh? Oleh apa jamaah? Sekolah no dukur-dukur, bayari soro-soro. Tapi tidak bisa mendoakan orang tuanya. Dapat apa orang tuanya? Orang tua yang bangkrut ya ini nih. Maka anak dididik, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulnya, dikenalkan pada Islam. Haknya orang tua itu apa, kewajiban dia apa, dikasih tahu, diajari. Maka anak-anak semacam ini yang otomatis kemudian jangankan orang tuanya mati, orang tuanya masih hidup saja dapat fadilah yang banyak. Orang tuanya masih hidup, banyak fadilahnya. Dimintakan ampunan, disedekahkan atas namanya. Sampai tahu tak sedekah nggih jenenge wong tua. Ya Allah, terimalah ini sedekah buat orang tua saya.
Oh pernah Ustaz, ya seumur hidup pisan. Bendino tahu. Oh enggak pernah, lakukan itu. Apalagi sudah meninggal, sedekahkan itu. Anda tidak akan bisa hadir di sini kecuali atas jasa orang tua. Nabil Husain sudah meninggal ya. Sedekahkan atas namanya itu. Bendino, Anda duit 10.000 tak uri pinter. 10.000 ya. Bagiin papat. Allah taqabbal minni wa taqabbal ummi wa abi wa zaujati. Ya Allah, terimalah sedekahku ini untukku, untuk orang tuaku, ibu, bapakku, dan untuk istriku. Istri Anda sertakan itu. Ya, karena istri kita ini tidak berpenghasilan, mayoritas tidak berpenghasilan di rumah. Mau dapat dari apa? Ya dari kita aja. Kita kalau cerdas itu begitu. Ya, Allah taqabbal minni wa ummi wa abi wa zaujati. Anak-anak kita ini kita didik supaya dia bisa bersedekah sendiri. Ya. Kemudian bisa beramal soleh sendiri, berdoa, mendoakan orang tuanya. Inilah hidup itu baru bermakna. Kalau belum, lakukan mulai sekarang. Mulai sekarang, itu ada kotak amal itu. Lakukan mulai sekarang. Kalau Anda tidak punya 10.000 ya 5.000 bagi 4, 2.000 bagi 4. Tapi bendino, dawam, setiap hari Anda begitu, setiap hari. Ya, Anda berbuat semacam itu, maka luar biasa hasilnya. Karena sedekah anak kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal adalah sampai, itu adalah ijma' sepakat para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.